Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar? Pasti baik kan? Alhamdulillah. Kali ini kakak akan mendongeng si kancil. 1. Kancil mengalahkan harimau. Kancil sedang beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Tiba-tiba muncullah harimau yang dari tadi terkena sengat tawon. Kancil ketakutan, langsung melarikan diri. Harimau mengejarnya, tapi ia segera kehilangan jejak karena Kancil sembunyi di semak-semak. Harimau kemudian menghentikan pencariannya. Ia duduk setengah berbaring sambil bersandar di akar pohon. Matanya yang bersinar-sinar menyapu ke sekelilingnya. Beberapa saat lamanya ia termenung sampai akhirnya ia terkejut oleh suara krak. Kiranya bunyi itu berasal dari sebuah ranting patah yang diinjak oleh si kancil. Si kancil yang disangka telah bersembunyi di balik rimbun daun mengetahui si kancil masih berada tidak jauh dari tempat tersebut. Harimau langsung menuju ke tempat datangnya suara. Karena keadaan tidak menguntungkan, si kancil kemudian melarikan diri kembali. Melihat kancil lari, sang harimau memanggilnya. "Hai kancil, jangan lari. Aku tidak akan menyakitimu. Berhentilah." Aku tidak akan berhenti, jawab si kancil. Pasti kamu akan memangsaku. "Percayalah, Cil. Aku tidak akan memakan dirimu. Bukankah kita sudah bersahabat?" bujuk harimau. Kalau begitu, apa jaminannya bahwa kamu tidak akan memangsaku? "Baiklah, bila kamu masih ragu, saya akan berjanji bahwa bila perkataanku ini bohong, maka aku rela mati di tanganmu." Mendengar bujukan dan kata-kata manis sang harimau yang demikian, si kancil pun akhirnya menghentikan larinya. Tak seberapa lama kemudian, harimau sudah bisa menyusulnya adik-adik. Akan tetapi, sang harimau rupanya mengingkari janjinya. Ia membohongi si kancil, sebab bila tidak dibohongi, pasti si kancil akan sulit ditangkap. "Sekarang jangan banyak omong lagi. Sudah saatnya kamu menjadi santapanku hari ini. Aku adalah raja hutan, siapa saja harus tunduk di bawah perintahku." Si kancil akhirnya menyadari bahwa dirinya ditipu. Janji yang pernah diucapkan si raja hutan hanyalah kata-kata bohong dan mengelabui dirinya. Namun karena si kancil tergolong binatang yang cerdik, ia pun segala mencari akal untuk meloloskan diri dari maut. Baiklah, bila seperti itu yang kamu kehendaki, kata si kancil seolah-olah telah menyerah. Tapi sebenarnya kamu bukan satu-satunya raja di hutan ini. "Apa katamu?" tukas harimau yang sudah tidak sabar lagi untuk segera memangsa si kancil. Sebelum aku mencari air minum di danau tadi, sebenarnya aku telah bertemu dengan harimau selain dirimu. Dia juga ingin memangsaku sebagaimana engkau inginkan. Tapi karena aku haus, terlebih dahulu aku ingin minum di danau. Setelah itu baru aku menemui dia lagi. Oleh karena itu, sebelum kamu memakanku, sebaiknya kamu harus bisa mengalahkan dia, kata si kancil. "Bila permintaanmu demikian, maka baiklah, akan aku penuhi. Tapi di mana sekarang ia berada?" "Dia tinggal di dalam sumur yang terletak di tengah hutan," jawab si kancil meyakinkan. "Sekarang coba tunjukkan tempat itu. Sudah tak sabar lagi aku ingin mengalahkan dia," kata harimau dengan sombong. "Baiklah, mari ikut aku." Si kancil berjalan lebih dahulu, sementara harimau mengiringi di belakangnya. Setelah menyusuri jalan yang agak menanjak dan berbelok 2 kali, tibalah keduanya di tempat yang dituju. Sebuah sumur yang cukup dalam, ditumbuhi oleh rumput-rumput agak panjang di sekelilingnya. Sekarang telah berada di hadapannya. "Inilah tempat yang saya maksud," kata si kancil. "Cobalah kamu tengok ke dalam. Pasti kamu lihat seekor harimau di dalamnya." Sang harimau kemudian berjalan mendekati bibir sumur. Ia kemudian langsung menengok ke bawah. Harimau itu melihat dengan jelas bahwa di dalam sumur juga ada harimau yang mirip dirinya. Tak lama kemudian, harimau itu meraung dengan keras. "Haung!" Suaranya terdengar ke seluruh penjuru.
Saat itu pula dari dalam sumur juga ada suara aungan yang sama. Sang harimau pun meraung sekali lagi. Raungannya sangat keras melebihi sebelumnya. Dari dalam sumur terdengar pula suara harimau yang meraung. Maka sang harimau menjadi marah dan segeralah ia melompat ke dalam sumur. Piur! Suaranya begitu menggema adik-adik dari dalam sumur dan airnya pun menjadi keruh. Namun apa yang terjadi? Ternyata di dalam sumur itu tidak ada harimau lain selain dirinya sendiri. Suara raungan itu tidak lain hanyalah pantulan dari gemuruh suaranya sendiri. Sedangkan yang dilihat di dalam sumur ada harimau lain itu hanya bayangan dirinya. Sebab yang ada di dalam sumur sangat jernih dan menjadi keruh setelah dirinya melompat ke dalamnya. Dengan berlagak bodoh si kancil berkata, Bagaimana sobat? Apakah kamu bisa mengalahkan dia? "Ternyata kamu menipuku," sahut harimau bersungut-sungut, merasa bahwa dirinya telah dikerjai oleh kancil. Itulah balasannya bagi yang mengingkari janji, jawab si kancil sambil kemudian melangkah pergi. Tak lama kemudian sang harimau pun mulai kehabisan tenaga untuk berenang. Sedikit demi sedikit akhirnya tubuhnya tenggelam ke dalam air. 2. Babi yang sombong. Ada seekor babi yang cukup gemuk badannya adik-adik, kakinya kuat. Pada mulutnya ada taring yang tajam dan panjang. Dialah yang menjadi raja hutan di sana. Babi ini sangat ditakuti oleh binatang-binatang lain adik-adik. Tak seekor binatang pun di sana yang berani melawannya. Karena kekuatan yang besar dan belum ada yang pernah mengalahkan dirinya. Dan ia dinobatkan menjadi raja babi. Sombongnya bukan main. Sewaktu raja babi belajar melintasi kerumunan banyak binatang, dia berkata dengan lantangnya, "Ayo, siapa yang berani melawanku?" Mendengar tantangan raja babi yang demikian, semua binatang yang ada di tempat itu semuanya diam. Semua takut, tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Dengan gayanya yang congkak, raja babi memperlihatkan kekuatannya kepada mereka semua dengan mendorong pohon mangga yang ada di hadapannya hingga tumbang, patah berantakan. Demikian juga dengan dahan pohon jambu, disambarnya jatuh dan ditumbang. Tanah diseruduknya, habis bertebangan. Raja babi merasa tak ada lawan lagi yang sanggup menandinginya. Pada saat seperti itu, datanglah si kancil di tempat tersebut. Raja babi berkata, "Hai binatang kecil, di mana saja kamu?" Dari jalan-jalan mencari udara segar, jawab si kancil. "Mengapa kamu tidak mengajakku?" tanya raja babi. Berjalan-jalan sendirian lebih enak, mengapa harus mengajak kamu? Jawab si kancil. Raja babi agak tersinggung. Ia tidak menyangka bisa binatang kecil itu berani berkata-kata meremehkan dirinya. Padahal selama ini semua binatang dalam hutan itu selalu tunduk dan takut padanya. "Apa katamu?" ucap raja babi dengan nada marah. "Apakah kamu belum tahu bahwa aku ini raja hutan yang ditakuti oleh semua binatang di sini, sehingga kamu berani berkata tidak sopan seperti itu? Apakah kamu tidak tahu kepadaku?" berkata si kancil. Mengapa aku harus takut kepadamu? Bukankah kekuatanmu biasa-biasa saja seperti binatang yang lain? Ucap si kancil yang demikian semakin membuat telinga raja babi menjadi panas. Kemarahannya sudah tidak bisa dibendung. "Binatang kecil, kamu benar-benar binatang kecil. Saatnya aku merasakan dagingmu yang lezat." Baiklah, bila kamu menginginkan dagingku ini, tapi syaratnya kamu harus bisa mengalahkanku dalam pertandingan yang akan dilakukan besok pagi di tempat ini, kata si kancil menantangnya. Besok kita akan bertanding menentukan mana yang lebih kuat antara aku dan kamu. Bila kamu yang menjadi pemenang, silahkan saja kamu memakan dagingku. Akan tetapi bila aku yang menang, maka kamu harus tunduk kepadaku dan mengakui bahwa akulah yang paling kuat di hutan ini. Bagus sekali usulmu itu, binatang kecil, sahut raja babi yang menyetujui tantangan si kancil. Semua binatang yang ada di tempat itu kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka akan kembali ke tempat itu besok pagi untuk melihat pertandingan antara raja babi dan si kancil. Benarkah kancil akan bertindak sebodoh itu?
Tidak, ia berani menantang Raja Babi karena sudah punya gagasan. 2 hari yang lalu, sang kancil telah membuat topeng yang menyerupai dirinya. Bukan topeng sembarangan adik-adik, bahannya terbuat dari kayu yang sangat keras. Dengan ketakutan dan kesabarannya, akhirnya selesai sudah ia membuat topeng. Topeng itu mirip sekali dengan wajahnya sehingga bila dipakai Raja Babi akan sulit mengenalinya. Apakah ia memakai topeng atau tidak? Malam itu, Kancil sengaja beristirahat mengumpulkan kekuatan dan memperhalus topengnya agar persis dengan wajahnya. Sang fajar menyingsing. Semua binatang sudah mulai berkumpul di tempat pertandingan. Mereka semua ingin menyaksikan pertandingan yang sangat langka itu. Sorak-sorai pun segera menggema saat Raja Babi itu tiba-tiba. Lalu, tak lama kemudian si Kancil pun juga lelah tiba. Sekali lagi sorak-sorai dan tepuk tangan dari para penonton membuat suasana kian semarak. "Hidup Raja Babi! Hidup si Kancil! Hidup!" teriak penonton mengeluk-elukan keduanya. Setelah diberi aba-aba oleh sang gajah, mulailah pertandingan itu. Raja Babi langsung menggeram dan menyambar si Kancil dengan moncongnya. Si Kancil tidak berkelit, tapi dengan tenang menyambut sambaran Raja Babi. Mula-mula Kancil terlempar beberapa meter oleh serudokan si Raja Babi. Namun ia segera bangkit lagi menantang si Raja Babi. Sementara si Raja Babi merasa kesakitan yang amat sangat pada moncongnya. Tak disangka kepala Kancil ternyata sangat keras. Karena penasaran, Raja Babi menyeruduk lagi. Kancil terlempar namun segera bangun dan menantangnya lagi. Lama-lama moncong Raja Babi lecet dan rusak di sana-sini. Sementara si Kancil tetap segar dan bangkit menantangnya lagi. Raja Babi merasa moncongnya menjadi sakit sekali. Akhirnya ia tidak sanggup lagi meneruskan pertandingan adik-adik. Sehingga si Kancil dinobatkan sebagai pemenang. Dan Raja Babi harus mengakui bahwa si Kancil lebih kuat darinya. 3. Kancil dikalahkan oleh siput. Alam pedesaan yang subur, puluhan hektar sawah membentang hijau. Di tengah-tengah sawah yang hijau membentang terdapat sebuah parit yang membelah cukup panjang. Di parit itu tinggallah sekelompok siput yang hidup rukun penuh kedamaian. Antara satu dengan yang lain saling tolong-menolong, bahu-membahu tidak pandang bulu. Yang tua menyayangi yang muda pun selalu menghormati yang lebih tua adik-adik. Setiap pagi mereka pergi untuk mencari makan. Ada di antara mereka yang berjalan menyusuri sepanjang parit hingga sampai ke ujung. Namun ada pula yang menyebar di sawah-sawah yang di kanan dan di kiri parit. Ketika sore tiba, mereka baru pulang ke rumahnya masing-masing. Ada kalanya di antara mereka yang membawa makanan untuk diberikan kepada anak-anak yang masih kecil di rumah. Pada suatu hari, tiba-tiba mereka didatangi oleh si Kancil. Dengan langkah yang begitu meyakinkan, si Kancil menyapa seekor siput yang agak jauh dari kawan-kawannya. "Selamat pagi, siput. Bagaimana kabarmu?" sapa si Kancil dengan wajah berseri-seri. Baik saja," kata siput. "Bagaimana denganmu?" "Seperti yang kamu lihat, aku tidak kurang apapun." "Cil, kenapa kamu disebut binatang paling cerdik?" "Sudahlah, Put. Aku memang dikenal sebagai binatang paling pintar, dan kau kenal sebagai binatang yang paling malas karena jalanmu luar lambat." "Lambat tahu," tukas Kancil. "Cil, walau jalanku lambat, tapi aku bukan pemalas. Kalau cuma adu lari cepat denganmu, aku jamin kau pasti kalah." "Loh, kau menantangku adu lari cepat?" "Kamu berani adu lari cepat, Cil?" tanya siput. Wah, kau nekat ya, Put. Baik, mari kita berlomba lari cepat. Kapan dilaksanakan?" "Besok pagi," jawab siput dengan mantap. Si Kancil menjadi heran mendengar jawaban siput seperti itu. "Baiklah, besok pagi aku akan datang ke parit ini." Si Kancil melangkah menuju hutan, sedangkan siput meneruskan usahanya mencari makan. Baru setelah sore hari siput pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, siput berpikir keras untuk menemukan cara yang paling guna memberi pelajaran pada si Kancil. Baru setelah tengah malam, siput menemukan gagasan yang dianggap paling jitu. Malam juga, ia segera menghubungi semua siput yang ada di sekitar tempat itu.
Dengan sifatnya yang suka tolong-menolong, akhirnya semua siput bersepakat menaklukkan si kancil dalam perlombaan lari besok. Ketika matahari sudah mulai muncul di ufuk timur, adik-adik, semua siput sudah berkumpul di tempat yang ditentukan sebagai arena perlombaan. Satu persatu siput-siput tersebut mulai berjejer sepanjang parit. Mereka semua masuk ke dalam air, kecuali satu siput yang kemarin bertemu dengan si kancil. Setelah menunggu beberapa saat, si kancil pun datang di tempat tersebut. Selamat pagi siput, apakah kamu sudah siap menawanku hari ini? Tanya si kancil dengan sombong. Oh tentu Cil, Sahut siput sejak tadi telah menunggu. Aku sudah siap mengalahkanmu. Baik, ayo kita laksanakan, Sahut kancil. Begini Cil, karena aku tidak bisa berlari di daratan, maka aku akan berlari dalam parit. Sementara kamu nanti berlari di daratan di atas pematang, kata siput menjelaskan aturan perlombaan. Saya setuju, mari sekarang kita mulai, jawab si kancil yang sudah tidak sabar lagi. Setelah aba-aba dibunyikan, segera keduanya memulai perlombaan. Si kancil langsung berlari di atas pematang, pembatas antara parit dengan sawah. Sementara itu, siput pun masuk ke dalam air. Di parit sebelahnya, si kancil berlari cukup cepat. Dalam hatinya ia sudah yakin bahwa dirinya akan jadi pemenang. Setelah beberapa saat berlari, ia kemudian berhenti. Ia ingin memastikan apakah siput mengejarnya ataukah masih ketinggalan jauh di belakang. Siput, sampai di mana kamu sekarang? Teriak kancil untuk mengetahui posisi siput. Kuk, hai Cil, mengapa baru sampai di situ? Aku sudah berada di depanmu. Kancil terkejut melihat siput muncul berada di depannya. Ia tak nyangka kalau siput mampu mendahului kecepatannya. Si kancil pun berlari lagi. Kali ini ia berlari lebih cepat daripada sebelumnya. Dirinya tidak ingin dikalahkan oleh siput. Beberapa saat kemudian, si kancil memanggil siput lagi. Siput, sampai di manakah kamu sekarang? Sambil menampakkan dirinya di permukaan air, siput pun menyahut, Kuk, hai Cil, ada apa? Mengapa kamu tetap saja di belakangku? Berulang kali si kancil memanggil. Siput mengetahui posisinya, tapi saat itu pula si kancil terkejut karena melihat siput selalu berada di depannya. Semua tenaga sudah dikerahkan, tapi tetap saja siput selalu menampakkan diri dan berada di depannya. Akhirnya, si kancil pun tak sanggup lagi meneruskan larinya. Ia baru mengakui bahwa siput diam-diam dapat berlari dengan cepat sekali, jauh melebihi kecepatannya. Apa yang terjadi sesungguhnya sehingga si kancil dapat dikalahkan oleh siput? Si kancil ternyata kalah cerdik dengan siput, adik-adik. Dia tidak menyadari bahwa di dalam parit itu sudah ada ratusan bahkan ribuan siput yang berjajar sampai di ujung, sehingga setiap kali dia memanggil siput untuk mengetahui posisinya, saat itu pula yang muncul menjawab adalah siput yang berada di depannya. Jadi dengan begitu siput yang paling awal sebenarnya tetap saja masih di belakang, di garis start. Namun hal ini tidak diketahui oleh si kancil hingga selesai perlombaan. Begitu ceritanya adik-adik. Demikian dongeng kakak kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.